Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuratul Rahma dengan NIM 12020808020 dari kelas 5C. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, Profesor Dr. Ida Farida MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Di mana judul artikel di sini yaitu Gamification of Chimdraw during the COVID-19 Pandemic, investigating how a serious educational game tournament, Molecule Madness, impacts student wellness and organic chemistry skills while distance learning. Dengan penulis Matteo T. Fontana dan nama jurnal dari Journal of Chemical Education. Kemudian yang poin kedua, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut, di mana masalah utama yang dibahas dalam artikel yaitu untuk memahami dampak serius dari turnamen permainan edukasi bernama Molecule Madness tentang kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik selama pembelajaran jarak jauh. Nah, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelas dan komunitas sosial sambil mengajarkan keterampilan kimia organik yang berharga. Pertanyaan penelitian spesifik yang dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimana aktivitas gamifikasi Molecule Madness berdampak pada kesehatan siswa selama pembelajaran berlangsung jarak jauh. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas gamifikasi Molecule Madness berdampak pada keterampilan kimia organik siswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah, artikel ini berfokus pada investigasi efektivitas Molecule Madness sebagai aktivitas gamifikasi untuk mengajarkan keterampilan kimia organik dan meningkatkan kesejahteraan siswa selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan format turnamen permainan edukasi yang serius untuk melibatkan siswa dalam mempelajari kimia organik melalui penggunaan ChemDraw, yaitu sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk menggambar molekul. Kemudian untuk poin ketiga, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Nah, pandemi COVID-19 ini berdampak serius pada kesehatan mental dan akademik bagi peserta didik. Karena kesehatan mental dapat sangat mempengaruhi kinerja akademik. Selain itu, efek dari pandemi ini mengakibatkan hilangnya sosialisasi peserta didik karena sistem belajar jarak jauh. Penelitian ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan kesejahteraan kelas dan sosial sambil mengajarkan keterampilan kimia organik melalui pelatihan video game dan menggunakan perangkat lunak konferensi video yaitu Zoom sebagai media untuk gameplay multi pemain. Kemudian rumusan masalah atas penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana aktivitas gamifikasi Molecule Madness berdampak pada kesehatan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, bagaimana aktivitas gamifikasi Molecule Madness berdampak pada keterampilan kimia organik siswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada poin yang kelima, jelaskan kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Yang pertama, dampak game online terhadap kesehatan siswa. Nah, artikel ini memanfaatkan manfaat komunitas dan kesehatan yang terkait dengan game online dan menerapkannya pada ChemDraw. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas dan komunitas sosial sambil mengajarkan keterampilan kimia organik yang berharga. Kemudian yang kedua, dampak kesehatan mental terhadap prestasi akademik, di mana pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 menimbulkan hambatan kesehatan mental dan akademik bagi siswa. Karena kesehatan mental dapat sangat mempengaruhi kinerja akademik. Mengatasi hilangnya komunitas dengan beralih ke pendidikan jarak jauh pada pertengahan semester sangatlah penting. Kemudian yang kedua, efektivitas gamifikasi dalam pendidikan. Nah, artikel ini menggunakan gamifikasi sebagai strategi pengajaran untuk melibatkan siswa dalam mempelajari kimia organik melalui penggunaan ChemDraw. Penelitian ini menggunakan format turnamen permainan edukasi yang serius untuk meningkatkan kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk poin yang keenam, mengidentifikasi siapa dan apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, yang menjadi subjek penelitian yaitu 9 orang dari 16 peserta didik bagian laboratorium berpartisipasi dalam turnamen sukarela.
atau ekstra kredit. Karena pesertanya 9, maka diperlukan satu babak penyisihan. Meskipun ada beberapa peserta didik yang memilih untuk tidak mengikuti turnamen, namun peserta didik tersebut diwajibkan menghadiri turnamen dan berpartisipasi sebagai pengamat aktif teman yang bertanding. Ada beberapa alasan peserta didik yang tidak mengikuti turnamen ini, yaitu banyak yang menghadapi peningkatan tuntutan di rumah. Kemudian ada perubahan pekerjaan, peningkatan jam kerja atau kekhawatiran terkait dengan penurunan jam kerja atau PHK, kemudian mengurus adiknya atau saudaranya di siang hari, atau kesulitan dalam bekerja. Nah, desain penelitian ini adalah pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, di mana studi ini menggunakan survei sebelum dan sesudah untuk mengukur perubahan kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik. Survei tersebut mencakup pertanyaan berskala Likert dan pertanyaan terbuka. Penelitian ini juga menggunakan tugas ChemDraw dan skor turnamen untuk mengukur perubahan keterampilan kimia organik. Data kualitatif dikumpulkan melalui refleksi siswa tentang dampak kegilaan molekul atau molecular madness terhadap kesehatan dan keterampilan kimia organik mereka. Kemudian langkah-langkah prosedur penelitian pada artikel. Yang pertama ada mengembangkan format turnamen permainan edukasi yang serius bernama Molecular Madness. Kemudian hosting game online menggunakan perangkat lunak konferensi web dan mengimplementasikannya melalui turnamen Molecular Madness. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan survei sebelum dan sesudah untuk mengukur perubahan kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik. Kemudian yang keempat, mengumpulkan tugas ChemDraw dan skor turnamen untuk mengukur perubahan keterampilan kimia organik. Yang kelima, mengumpulkan data kualitatif melalui refleksi siswa mengenai dampak kegilaan molekul terhadap kesehatan dan keterampilan kimia organik mereka. Yang keenam, analisis data menggunakan analisis statistik dan analisis tematik. Yang ketujuh, menarik kesimpulan tentang efektivitas molecular madness sebagai aktivitas gamified untuk mengajarkan keterampilan kimia organik dan meningkatkan kesejahteraan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian identifikasi poin ketujuh. Nah, untuk mengukur dampak kegilaan molekul atau molecular madness terhadap kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik, instrumen berikut digunakan dalam penelitian. Yang pertama, survei sebelum dan sesudah. Kemudian ada penugasan ChemDraw, skor turnamen, refleksi, dan yang terakhir ada refleksi siswa. Data tersebut dikumpulkan melalui platform online dan dianalisis menggunakan analisis statistik dan analisis tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menyelidiki dampak game tersebut terhadap kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik selama pembelajaran jarak jauh. Nah, poin ke-8 ini, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Data yang dikumpulkan dalam analisis artikel dianalisis menggunakan pendekatan metode campuran yang menggunakan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama, survei sebelum dan sesudah. Pertanyaan yang berskala Likert dari survei dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengukur perubahan dalam kesehatan siswa dan keterampilan kimia organik. Kemudian untuk tugas ChemDraw-nya itu dianalisis untuk mengukur perubahan keterampilan kimia organik. Tugas tersebut dibandingkan sebelum dan sesudah turnamen Molecular Madness. Kemudian yang keempat, untuk skor turnamennya ini dianalisis untuk mengukur perubahan keterampilan kimia organik. Nah, skornya dibandingkan sepanjang turnamen Molecular Madness. Yang keempat, refleksi siswa. Data kualitatif dari refleksi siswa dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema umum terkait dampak kegilaan molekul terhadap kesehatan dan keterampilan kimia organik siswa. Untuk temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama ada kegilaan molekul atau game ini berdampak positif terhadap kesehatan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Studi ini atau penelitian ini menemukan bahwa aktivitas gamified meningkatkan kesejahteraan kelas dan komunitas sosial sekaligus mengajarkan keterampilan kimia organik yang berharga. Yang kedua, Molecular Madness memberikan dampak positif terhadap keterampilan kimia organik siswa selama pembelajaran jarak jauh. Studi ini menemukan bahwa aktivitas gamified meningkatkan keterampilan kimia organik siswa melalui penggunaan tugas ChemDraw dan skor turnamen. Kemudian yang ketiga, penggunaan gamifikasi dalam pendidikan dapat menjadi strategi efektif untuk mengajarkan keterampilan kimia organik dan meningkatkan kesejahteraan siswa selama pandemi COVID-19.
Kemudian yang keempat, studi ini menyoroti pentingnya mengatasi hilangnya komunitas dengan beralih ke pendidikan jarak jauh pada pertengahan semester karena kesehatan mental dapat sangat mempengaruhi kinerja akademik. Untuk poin yang terakhir, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut? Nah, dari penelitian ini, saya dapat mengambil beberapa inspirasi untuk memajukan pendidikan di zaman yang teknologinya semakin maju. Melalui games yang mungkin beberapa orang menganggapnya buruk karena dapat menjadikan pemainnya kecanduan, namun justru dapat memberikan beberapa manfaat dalam proses belajar, agar peserta didik tidak cepat bosan dalam proses belajar pembelajaran. Nah, dengan ini belajar dengan games melalui beberapa aplikasi seperti Avogadro, Orbital Viewer, Chimdraw, dan aplikasi pendukung pembelajaran kimia lainnya dapat digunakan sebagai bantuan dalam proses pembelajaran di kelas maupun luar kelas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.